Dong, 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 dong. 4 besi berbentuk cakram menggelinding di tepi kolam seperti tangki. Dan itu membuat kerikil berputar di tanah keras di sisi kolam. Besi-besi itu menggerus semua yang ada di jalurnya, meninggalkan 4 jurang yang dalam dan panjang. Dengan beban seberat 2000 kg terikat di lengan dan pergelangan kakinya, tubuh Xian menyusut sedikit, sebelum tiba-tiba meledak dengan ledakan yang ekstrim. Langit pertama amukan. Di dalam meridiannya, energi negatif mendidih dan memenuhi anggota tubuhnya, menggandakan kekuatannya sekaligus. Beban seberat 2000 kg itu terasa sangat berat saat dia menyeret menggunakan kekuatannya, tetapi itu tetap tidak bisa menghentikannya untuk bergerak maju. Saat tubuhnya yang kuat berlari di sepanjang kolam, kolam itu bergejolak dengan suara keras. Meskipun dia hanya berada di langit kedua alam bencana, tubuhnya sangat kuat. Skill Refine of the Flame memurnikan tubuhnya sekali lagi setelah darah di gua aneh memurnikan tubuhnya terlebih dahulu, sehingga ia dapat beradaptasi dengan dampak dari segala macam energi dan memanfaatkan kekuatannya dengan lebih baik. Setelah menggunakan First Sky of Amukan, tubuhnya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu, jumlah energi di dalam tubuh Xian setara dengan seorang prajurit alam bumi. Di samping kolam, Yang Lao, Yang Mu, Yang Meng semuanya terkejut menatap Xian yang berlari dengan sekuat tenaga. Peningkatan energi dalam tubuh Xian ini tampaknya di luar dugaan mereka. Ketiganya, yang ragu-ragu, sekarang terkejut. Mendengar suara-suara itu, banyak prajurit keluarga yang datang dari daerah lain, dan menyaksikan kekuatan Xian yang menakjubkan. Xian memiliki wajah yang kaku. Otot-ototnya yang kuat tampaknya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Ia merasa tidak ada habisnya setelah setiap lari cepat. Setelah ia keluar dari inti gunung berapi, ini adalah pertama kalinya ia meledakkan kekuatannya dengan begitu lancar. Selama berlari, ia merasakan setiap sel dalam tubuhnya menjadi hidup. Ini adalah perubahan besar dalam tubuhnya. Dia jelas menyadari manfaat apa yang dia dapatkan dari periode panjang pelatihan yang kejam itu. Setelah tubuhnya disempurnakan, tulang rusuk dan tulangnya menjadi jauh lebih kuat, anggota tubuhnya lebih lincah, dan ki mendalamnya mengalir lebih cepat seperti sungai. Sekarang dia benar-benar mempercayai api dingin es. Pada zaman dahulu, para prajurit lebih menekankan pada pelatihan tubuh mereka daripada saat ini. Bagi mereka, tubuh adalah dasar penting dari seni bela diri. Jadi mereka menghabiskan lebih banyak waktu pada pelatihan tubuh daripada pemurnian ki. Begitu tubuh mencapai keadaan tertentu, ia dapat memberikan kekuatan yang luar biasa dalam pertempuran. Di antara para prajurit di alam yang sama, mereka yang memiliki tubuh yang lebih kuat dapat dengan mudah mengalahkan mereka yang tubuhnya lebih lemah. Merasakan perubahan dalam tubuhnya, Xian sangat senang sehingga dia memutuskan untuk menjadikan pemurnian tubuh sebagai bagian utama dari pelatihan bela dirinya. Bang, bang, bang. Seperti kereta perang, Xian melesat maju dan membuat kegaduhan besar di kolam, sementara kerikil beterbangan di langit. Ia tenggelam dalam kebahagiaan batin, dan sudah melupakan taruhannya dengan Yang Lao. Sekarang, ia hanya ingin merasakan perubahan dalam tubuhnya dan menjelajahi dirinya sendiri. Berhenti, teriak Yang Lao. Dari teriakannya, Xian terbangun tiba-tiba dan menatap Yang Lao dengan tatapan kosong, sementara otot-ototnya masih gemetar. Mata Yang Lao bersinar terang, dan ia mengangguk perlahan sambil tersenyum terkejut. 5 menit. 7 putaran. Kau benar-benar aneh. Haha, aku tahu orang ini istimewa. Yang Mu memuji Xian sambil tertawa terbahak-bahak, kalau tidak, kakek buyut tidak akan repot-repot mengarahkan posisinya dengan darah abadi. Yang Meng mengedipkan matanya yang menggemaskan, dan mengoceh, monster lain, mengapa ada begitu banyak orang aneh di keluarga Yang? Xian terkejut. Yang Lao tersenyum sekilas sambil mengumumkan sambil mengamati para prajurit yang sedang menonton, ini adalah anggota baru keluarga Yang. Cucu saudara ketiga saya Yang Xiao, Xian. Tuan Muda Yan, Tuan Muda Yan, Tuan Muda Yan. Para prajurit yang tegap dan kuat itu semua mulai berteriak. Orang-orang ini semuanya berada di alam yang tinggi dan terkenal di laut tak berujung. Namun mereka tetap mematuhi keluarga yang bukan hanya karena sejarah mereka, tetapi juga karena kemampuan luar biasa setiap generasi mereka. Para prajurit yang keras kepala ini melayani keluarga yang karena kekuatannya yang besar.
Mereka memperhatikan sebentar, dan mengakui Xian. Di langit kedua alam bencana, dengan beban 2000 kg, dia dapat berlari 7 putaran mengelilingi kolam hanya dalam waktu 5 menit. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Xian tersenyum. Meskipun dia tidak mengoperasikan amukan ke langit kedua, dia percaya bahwa jika dia mendorongnya ke langit kedua, energinya akan melonjak 2 kali lagi dan dengan demikian dia dapat berlari setidaknya 10 putaran mengelilingi kolam. Kamu menang, nak. Minumlah 3 pil surga ini. Yang Lao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, nak, kau berhasil mengalahkanku begitu cepat. Aku bukan orang yang murah hati. Berhati-hatilah. Aku akan membiarkanmu menderita di pelatihan selanjutnya. Setelah tersenyum sebentar, Xian segera meminum 3 pil itu dan kemudian menyeringai, aku tidak takut masalah. Darah yang mengalir di tubuhmu. Kau hebat. Yang Lao memuji sambil tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya, sekarang kalian semua pergilah. Apa kalian tidak punya hal lain untuk dilakukan? Para prajurit yang menonton itu kemudian bergegas pergi karena malu. Setelah orang-orang itu pergi, Yang Lao mengerutkan kening dan sedikit khawatir muncul di wajahnya, Xia Shenchuan masih di sini, dia akan menghentikan latihannya dan akan mengejarmu begitu dia mendengar kamu ada di sini. Setelah jeda, Yang Lao menatapnya dalam-dalam, nak, jujur saja, bisakah kau benar-benar membangunkan gadis itu, Xia Xinyan? Jangan takut, tidak apa-apa meskipun kau tidak bisa. Xia Shenchuan tidak bisa melakukan apapun, kecuali mengoceh sebentar. Seharusnya tidak apa-apa. Xian merenung sejenak dan menjawab dengan wajah serius. Tidak masalah. Yang Lao tidak bisa mempercayai telinganya, kau yakin? Kau harus tahu, pernah ada orang lain yang mengalami cedera yang sama seperti Xia Xinyan. 3 kekuatan di Laut Kiara mencoba segalanya untuk menyelamatkannya, tetapi akhirnya gagal. Kakek buyutmu berkata, kecuali seseorang mendapatkan harta karun yang berhubungan dengan jiwa yang cocok untuknya, kita tidak bisa melakukan apapun. Xian tertegun saat menyadari bahwa Raja Yang King sudah tahu bahwa ia mendapatkan mutiara pengumpul jiwa. Aku yakin. Menganggukkan kepalanya, Xian berkata, aku berjanji akan membangunkannya. Ia tertidur karena ingin menyelamatkanku. Jadi, aku pasti akan membangunkannya. Yang Lao menatap Xian sejenak, dan melihat Xian sebagai orang yang dapat diandalkan, ia mengangguk, baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk memanggil Xia Shenchuan. Kemudian, ia memberi perintah dengan keras, dan seorang prajurit berjalan cepat menuju sebuah gunung besar. Apakah kau butuh bantuan? Yang Lao merenung, ada berbagai macam bahan dan obat langka di keluarga Yang, sebutkan saja. Bahkan jika kami tidak memilikinya, kami dapat mengambilnya untukmu. Kakek buyutmu memberitahu kami harus membantumu dalam hal ini. Xian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak ada apa-apa selain ruang rahasia yang tenang. Yang Lao tertegun dan setelah berpikir sejenak, ia memberitahu Yang Mu, pergilah ke Gunung No. 1, dan temukan ruang kristal terbaik. Baiklah, Yang Mu berjalan dengan angkuh. Kakek buyutmu tidak ada di rumah saat ini. Dan ia membawa kitab suci abadi bersamanya. Setelah ia kembali, kau hanya perlu meneteskan 1 darah ke dalam kitab suci tersebut dan kau resmi menjadi anggota keluarga Yang. Sementara itu, kau akan memiliki formula abadi dari kitab suci abadi. Yang Lao berpikir sejenak, bangunkan Xia Xinyan dulu sampai saat itu. Ya, aku tahu. Yang Lao. Tak lama kemudian, dari gunung di dekatnya, seberkas cahaya terang melesat keluar, kudengar anak itu Xian telah kembali. Suara marah Xia Shenchuan terdengar bahkan sebelum dia mendekat. Seorang lelaki tua berjanggut putih, tinggi, kurus, dengan topi berbulu tiba-tiba berdiri diam di depan Xian, dan dia menatap Xian dengan mata menyala, kau Xian. Xian mengangguk sambil tersenyum malu. Baiklah, biar kusingkat saja, gerutu Xia Shenchuan, jika kau tidak bisa membangunkan Xian, aku tidak akan membiarkanmu. Tetapi jika dia bangun, aku akan membiarkanmu pergi. Selama dia bangun, aku akan membangunkannya dengan selamat. Xian menjadi serius, aku bertaruh. Benarkah? Aku bertaruh. Xia Shenchuan sedikit terkejut, karena dia tidak mengerti mengapa Xian begitu percaya diri. Namun, dia sudah menduganya sekarang dan mengangguk, lakukan saja. Kakek kedua, semuanya sudah selesai. Yang Mu berteriak dari tebing,
Xiao Yan, kemarilah sekarang. Ayo pergi, biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu. Sambil tersenyum, Yang Lao menangkap Xian dan terbang keluar. Jauh di dalam Gunung Suci No. 1, 6 ruang batu yang bersinar muncul di depan Xian. Setiap ruang batu terbuat dari kristal lengkap, berisi aura suci padat yang mengalir keluar dari dinding kristal seperti sungai. Kristal mendalam kelas atas. Kristal mendalam dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi dan kelas atas. Kristal mendalam kelas atas hanya dapat ditemukan di pusat tambang kristal. Kristal mendalam kelas atas yang seperti kepalan tangan cukup langka di laut tak berujung, nilainya setara dengan harta karun tingkat jiwa. Namun di dalam Gunung Suci, keenam ruang batu semuanya terbuat dari kristal mendalam lengkap. Mengerikan, mata Xian bersinar dengan takjub. Dia menatap keenam ruang batu kristal mendalam dengan kagum. Aura alami yang padat terus menyebar keluar dari dinding kristal. Tepat setelah menciumnya, Xian merasakan ki mendalamnya bertambah berat. Ya Tuhan, Xian tercengang. Di 9 gunung suci, ada 54 ruang batu yang terbuat dari kristal mendalam lengkap untuk tempat berlatih bagi anggota keluarga Yang. Yang Mu tampak bangga saat menjelaskan tentang ruang batu. 9 gunung membentuk pola alami yang mengumpulkan aura antara bumi dan langit. Itu adalah keajaiban laut tak berujung setelah ribuan tahun berkultivasi. Kami bertarung selama ratusan tahun dan membunuh banyak orang untuk mendapatkan 9 gunung suci. Berlatih di ruang batu selama 1 hari sama dengan berlatih di luar selama 1 tahun. Yang Lao berseri-seri, setiap generasi keluarga yang melindungi gunung suci karena mereka membantu kita menghasilkan ahli lebih cepat. Selama kita memiliki 9 gunung suci, keluarga yang akan memegang posisi dominan di laut tak berujung. Bahkan setelah 100 atau 1000 tahun, kami keluarga yang akan tetap mendominasi laut tak berujung. Xian mengangguk sedikit. Untuk berlatih di dalam ruang batu yang terbuat dari kristal mendalam, seseorang tidak perlu memusatkan ki-nya yang mendalam. Sebaliknya, yang harus dia lakukan hanyalah menghirup aura suci di sini, memurnikannya, dan kemudian ki-nya yang mendalam akan menjadi jauh lebih padat. Ki mendalam yang dapat dikumpulkannya dalam sehari setara dengan seorang pria yang berlatih selama 1 tahun. Pada saat itu, Xian akhirnya tahu mengapa anggota keluarga yang berkultivasi ke alam bencana dan alam bumi dengan begitu mudah. Di alam dasar, alam baru lahir, dan alam manusia, kemajuan seseorang secara langsung berkorelasi dengan kecepatan di mana seseorang dapat memusatkan ki mendalamnya. Selama ki mendalam seseorang cukup padat, mudah untuk maju ke alam lain. Dengan ruang batu berdinding kristal mendalam yang unik, para prajurit keluarga yang merasa mudah untuk menerobos dari alam dasar, alam baru lahir, dan alam manusia, mereka dapat melintasi 3 alam dengan mudah. Namun, prajurit biasa membutuhkan usaha keras untuk memusatkan ki mendalam dan berlatih sedikit demi sedikit selama 10 tahun atau lebih untuk mencapai alam manusia. Dan akhirnya, setelah kesadaran mereka diperkuat, barulah mereka dapat mencapai alam bencana. Prajurit keluarga yang berkultivasi 10 kali lebih cepat daripada yang lain. Meskipun alam bencana, bumi, dan nirvana menuntut banyak pikiran dan kebijaksanaan seseorang, dengan ki mendalam yang cukup, kesadaran seseorang dapat dengan mudah menerobos. Yang berarti bahwa setelah alam bencana, prajurit keluarga yang mengambil keuntungan besar dalam memusatkan ki mendalam mereka. Di 54 ruang batu di 9 gunung suci, 54 prajurit dapat dengan cepat memusatkan ki mendalam mereka, dan disertai dengan segala macam harta rahasia keluarga yang, bahkan mereka akan merasa sulit untuk memperlambat jalan mereka. 9 gunung suci adalah inti dari keluarga yang kita. Yang Lao tersenyum, 9 gunung suci membentuk pola alami dan menyerap aura antara langit dan bumi. Selalu ada aura yang tak ada habisnya di ruang batu. Xiao Yan, seandainya saja kamu kembali beberapa tahun lebih awal, kamu sekarang akan lebih tinggi dari langit kedua alam bencana. Yang Mu terkekeh, tapi belum terlambat. Kau, Nak, beruntung dan tidak terlalu jauh tertinggal. Jika kau berlatih keras, akan mudah bagimu untuk maju ke alam lain dengan segala macam harta karun di keluarga Yang. Di mana Xian? Xian menarik napas dalam-dalam, mengendalikan suasana hatinya, lalu bertanya sambil mengerutkan kening.
Di dalam sana, Yang Mu tersenyum, gadis itu biasanya tidak akan diizinkan masuk ke dalam ruangan jika bukan karena satu pengecualian ini, hanya keturunan langsung dan menteri inti keluarga yang diizinkan memasuki ruang batu. Xia Shenchuan berada di luar Gunung Suci, dan dia juga tidak bisa memasukinya. Sebagai kepala keluarga Xia, dia tahu hukum keluarga yang, Gunung Suci adalah daerah terlarang. Nak, bangunkan Xia Xinyan sekarang. Jangan khawatir, kami akan mengirimkan makanan untukmu setiap hari, termasuk Ganoderma mengilap, daging binatang iblis, dan segala macam makanan lezat, untuk memastikan kau mendapatkan cukup nutrisi. Yang Lao tersenyum. Xian mengangguk, kalau begitu aku akan masuk sekarang. Pergilah sekarang, ruang batu adalah area terlarang bagi yang lain, tetapi bagi kami, itu hanyalah ruang untuk berlatih. Tinggalkan semuanya. Kirim pesan melalui pipa itu dan kami akan mengatur semuanya untukmu. Yang Lao memperkenalkan. Xian merasa bahwa dia dirawat dengan sangat teliti. Di sini, keluarga yang memberinya tempat terbaik untuk berlatih. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di sini. Alih-alih hal-hal sepele lainnya, yang perlu dia lakukan hanyalah berkonsentrasi pada latihan. Melihat ruang batu yang bersinar, Xian tahu mengapa keluarga yang begitu kuat. Di bawah tatapan Yang Lao dan Yang Mu, Xian perlahan berjalan ke salah satu ruang batu berdinding kristal. Seketika, pintu ditutup dari luar. Di dalam ruang batu berdinding kristal, aura mengalir seperti sungai bahkan di udara. Orang bisa mencium dan melihatnya. Tanpa melakukan apapun, dia bisa merasakan ki mendalamnya meningkat sedikit demi sedikit. Itu benar-benar tempat yang optimal untuk berlatih. Ruang batu itu tidak terlalu luas sekitar 20 meter persegi. Di tengahnya ada ranjang batu kristal tempat Xia Xinyan berbaring telentang dengan pakaian putih. Ada fluktuasi kehidupan yang samar-samar di tubuhnya dan cahaya putih bersinar di wajahnya yang halus dan lembut. Bulu mata yang panjang menutupi matanya yang jernih. Di dalam tubuhnya yang sempurna, gumpalan ki mendalam mengalir tidak teratur. Tanpa kesadaran apapun, Xia Xinyan tampak seperti mayat meskipun dia masih bernapas dan dia tidak tahu bahwa Xian ada di sampingnya. Kesadarannya diam-diam terbang ke cincin pembuluh darah. 7 hari yang lalu, Anda mengatakan bahwa kita dapat menyerap kekuatan jiwa di mutiara pengumpul jiwa. Xian menyuntikkan rohnya ke dalam cincin pembuluh darah, sekarang aku punya waktu untuk menyerap kekuatan jiwa. Kau bilang kekuatan jiwa dapat membangunkannya. Katakan padaku apa yang harus kulakukan. Hah, aneh sekali di sini. Pesan Ice Cold Flame perlahan mengalir keluar dari cincin pembuluh darah, meskipun kekuatanku disegel oleh cincin ini, aku masih bisa merasakan energi alam yang padat di sini. Ini adalah tempat terbaik bagi kalian para pejuang manusia untuk berlatih. Kau anjing yang beruntung, bagaimana kau bisa menemukannya di sini? Bukan urusanmu. Xian mengerutkan kening, katakan padaku, apa yang harus kulakukan untuk membangunkannya? Sangat sederhana. Tanpa ragu, Ice Cold Flame mulai memberitahunya apa yang harus dilakukan. Cukup bersihkan urat putih pada Soul Gathering Pearl dan letakkan kedua jarimu di atasnya, setelah itu kamu bisa merasakan kekuatan jiwa murni darinya. Wanita ini telah kehilangan kesadarannya, jadi kamu harus membungkus kekuatan jiwa dengan kekuatan rohmu dan kemudian menyuntikkannya ke dalam pikirannya, sehingga dapat memelihara jiwanya. Jangan khawatir, mudah untuk menyerap kekuatan jiwa murni. Jiwanya yang tersisa akan segera berkumpul setelah dipelihara oleh kekuatan jiwa. Ice Cold Flame menjelaskannya kepada Xian. Namun kemudian menjadi kecewa, aku disegel oleh cincin sialan itu, kurasa dalam situasiku saat ini aku masih tidak bisa mendapatkan bagianku dari kekuatan jiwa. Ingat kesepakatan kita, kamu harus menyimpan bagianku untukku. Mengerti? Mulut Xian bergetar. Oh, ngomong-ngomong, kamu bisa meneteskan satu tetes darahmu ke mutiara pengumpul jiwa, yang akan menyalurkan kekuatan jiwa kepada wanita itu untuk mencium baumu. Setelah dia mengumpulkan jiwanya, dia akan mencium baumu di dalam dirinya. Dimanapun dia berada, kamu akan tahu posisinya yang sebenarnya. Tidak ada salahnya baginya, sama sekali tidak. Bagus. Xian mengangguk, lalu menggigit ujung jarinya hingga setetes darah merah jatuh ke mutiara pengumpul jiwa. Cahaya hitam bersinar menyembur keluar dari mutiara pengumpul jiwa. Dalam sekejap, cahaya hitam itu membungkus Xian.
Sementara itu, aura seperti air di ruang batu berdinding kristal menyembur ke arah mutiara pengumpul jiwa dengan gila-gilaan. Ah, darahmu, bagaimana mungkin? Api dingin es mengirimkan pesan terkejut dengan tergesa-gesa, ini darah dewa kuno. Darah dewa kuno, pesan dari api dingin es membuat Xian tercengang. Dia berdiri di sana dengan bingung apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Di ruang batu yang dihiasi dengan dinding kristal, aura yang kaya dengan gila menyerbu ke dalam mutiara pengumpul jiwa terus-menerus. Secara bertahap, mutiara pengumpul jiwa menjadi berkilau dan sebening kristal, berputar di telapak tangan Xian. Gumpalan cahaya kristal yang terlihat, yang dapat diamati dengan mata telanjang, terungkap di permukaan mutiara sedikit demi sedikit. Ketika sepertiga aura di ruang batu menghilang ke dalam mutiara pengumpul jiwa, tetesan darah Xian menjadi terlalu lemah untuk dirasakan. Baru pada saat ini aura di ruang batu berhenti mengalir. Semuanya kembali normal, kecuali mutiara pengumpul jiwa yang berkilauan. Ketika banyak aura masuk ke dalam mutiara pengumpul jiwa, itu membawa perubahan yang luar biasa padanya. Tekstur permukaannya menjadi lebih padat. Apa itu darah dewa kuno? Aku juga tidak tahu. Setelah hening sejenak, Ice Cold Flame berkata lagi, keterampilan pemurnian ekstrim yang kau latih berasal dari seorang pandai besi gila. Aku juga mendapat informasi tentang darah ilahi kuno darinya. Ia memperoleh satu halaman buku kuno yang belum selesai. Disebutkan di zaman kuno, ada 3 raja dewa utama yang darahnya memiliki efek khusus. Karena darah dari 3 raja dewa memiliki efek magis yang tak terbatas, maka darah itu disebut darah ilahi. Pandai besi itu tidak tahu tentang efek spesifik dari darah ilahi mereka. Namun yang ia tahu adalah begitu darah ilahi jatuh ke dalam harta dan senjata, darah itu akan segera menyebabkan mutasi seperti menggerakkan aura dan membiarkannya masuk dengan liar ke dalam harta dan senjata. Selama keturunan dari 3 raja dewa memiliki warisan darah ilahi, mereka akan memiliki efek magis yang sama. Begitu mutiara pengumpul jiwa dimurnikan oleh api bumi, jiwa-jiwa di dalamnya akan membentuk kekuatan jiwa murni, yang membuat mutiara pengumpul jiwa kehilangan kemampuan untuk menyerap jiwa dan menjadi wadah bagi kekuatan roh. Namun, saat Anda memasukkan setetes darah, struktur internal mutiara pengumpul jiwa tampak berubah secara diam-diam, setelah menyerap aura alami. Sekarang mutiara pengumpul jiwa menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Sayangnya, darah Anda tidak murni. Hanya darah esensial yang dapat disebut darah ilahi. Jika mutiara pengumpul jiwa menyerap darah ilahi yang asli, ia akan dapat pulih sepenuhnya sesuai dengan karakteristiknya. Jika kau memurnikan darahmu menjadi darah ilahi, kau dapat mengintegrasikan darahmu ke dalam harta karun dan senjata sesuai dengan buku kuno yang tidak lengkap dari pandai besi. Itu dapat memulihkan harta karun dan senjata yang rusak. Darah ilahimu dapat memperbaiki harta karun dan senjata apapun. Begitu kau berhasil memurnikan darahmu menjadi darah ilahi, kau dapat membuat mutiara pengumpul jiwa mendapatkan kembali kemampuannya untuk menyerap jiwa. Api dingin es menjelaskan dengan perlahan, dan menanamkan dalam diri Xian pengetahuan tentang darah ilahi kuno yang diketahuinya. Xian linglung sejenak, menatap kosong ke arah mutiara pengumpul jiwa di tangannya dengan ekspresi aneh. Roh bela diri abadi. Darah ilahi kuno seharusnya milik roh bela diri abadi. Dan roh bela diri abadi dapat memulihkan tubuh manusia. Dikatakan ketika memurnikan ke alam yang paling esoteris, roh bela diri abadi dapat memulihkan tubuh manusia dan hidup kembali hanya dengan satu tetes darah esensial. Jelas, kelainan darah ilahi di tubuhnya terkait dengan roh bela diri abadi. Tetapi di luar imajinasinya bahwa darah itu benar-benar dapat memperbaiki semua harta karun dan senjata, dan membiarkan yang tidak berguna mendapatkan kembali keefektifannya. Ini adalah efek khusus yang cukup ajaib. Di Grace Mainland, kebanyakan prajurit yang terlahir dengan sendok perak memiliki semua jenis harta karun dan senjata di tangan mereka. Di dunia ini, harta karun dan senjata adalah darah kehidupan para prajurit. Ketika orang-orang terlibat dalam pertempuran, harta karun dan senjata dapat rusak selama pemboman dan tabrakan. Dan kemudian kehilangan efektivitasnya. Begitu harta karun dan senjata berubah menjadi rongsokan, bahkan pandai besi terbaik pun hampir tidak dapat memperbaikinya, jadi mereka hanya dapat menempa yang baru. Ketika darahnya dimurnikan menjadi darah dewa, dia dapat menyuntikkannya ke dalam harta karun dan senjata dengan metode misterius,
yang dapat membuat mereka pulih dalam waktu singkat. Efeknya sangat luar biasa. Darah abadi. Darah abadi. Mata. Si jelas, Kaisar Yang Qing telah mengetahui cara memurnikan darah abadi dan efek magis dari darah abadi. Setelah memikirkan hal ini, Si Yan menenangkan dirinya sendiri. Dia melirik mutiara pengumpul jiwa dan berkomunikasi dengan Ice Cold Flame, mengerti. Sekarang aku mulai mengalirkan kekuatan jiwa murni di mutiara pengumpul jiwa ke jiwa Xia Yinyan. Nah, untuk konfirmasi terakhir, tidak akan ada yang salah dengan satu tetes darahku tambahan di mutiara pengumpul jiwa, kan? Petik 2. Tentu, Si Yan akhirnya menenangkan pikirannya. Melihat kecantikan di tempat tidur, mata Si Yan menunjukkan kesedihannya. Dia dengan lembut membantunya berdiri, dan naik ke ranjang batu pada saat yang sama, duduk bersila berhadapan dengannya. Dengan mutiara pengumpul jiwa di satu tangan, Si Yan mengulurkan tangan lainnya untuk memegang tangan rampingnya yang dingin, meletakkannya di mutiara pengumpul jiwa. Perlahan-lahan menutup matanya, Si Yan menahan napas, memusatkan pikirannya dan kemudian memasukkan seberkas kesadaran ke dalam mutiara pengumpul jiwa. Dia merasakan kekuatan jiwa mengoceh, seperti aliran sungai yang mengalir lembut di mutiara pengumpul jiwa. Begitu dia memasukkan kesadarannya ke dalam mutiara pengumpul jiwa, segera dia mendapatkan perasaan, seolah-olah kekuatan jiwa di dalam berada di bawah kendalinya. Menurut metode yang dikatakan Ice Cold Flame, dia membiarkan kesadarannya memimpin kekuatan jiwa di Soul Gathering Pearl dan mencoba menariknya keluar dari mutiara. Itu dilakukan tanpa kesulitan. Di bawah bimbingan kesadaran mentalnya, seberkas kekuatan jiwa murni, seperti filamen baru yang cemerlang, dikeluarkan dari Soul Gathering Pearl tanpa stagnasi, dan diam-diam menyelam ke telapak tangan Xia Xinyan yang dingin. Dengan riang, Si Yan memimpin seberkas kekuatan jiwa murni ini ke otak Xia Xinyan dengan kesadarannya perlahan. Seberkas kekuatan jiwa ini menyusuri garis meridian lengannya, melewati leher rampingnya yang putih, berhenti sejenak dan kemudian masuk ke area otaknya. Ledakan. Ketika kesadaran Si Yan masuk ke area otaknya, Si Yan mengalami getaran dalam pikirannya. Samar-samar, dia merasa dirinya jatuh ke medan perang jiwa. Berbagai kekuatan jiwa yang cepat dan kuat tiba-tiba muncul dalam jumlah besar dari lautan pikirannya dengan penuh permusuhan dan tiba-tiba muncul seperti mereka ingin membunuh seberkas kesadaran Si Yan. Ekspresi wajah Si Yan tetap tidak berubah. Dia telah mendengar situasi seperti ini dari Ice Cold Flame. Dia mengambil kembali kesadarannya dari pikiran Xia Xinyan dengan kecepatan secepat kilat. Meskipun demikian, kekuatan jiwa murni yang dipimpin oleh kesadarannya, telah dengan mudah mencapai lautan pikiran Xia Xinyan, karena bimbingan kesadarannya sebelumnya. Tiba-tiba, kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan dari otak Xia Xinyan. Gelombang jiwa itu sangat dahsyat, seperti badai jiwa yang dapat membunuh jiwa manapun dalam sedetik. Tampak tenang dan tidak tergesa-gesa, Si Yan memegang erat mutiara pengumpul jiwa dan membuat kesadarannya memasuki keadaan kosong. Pada saat ini, jiwa Si Yan tampak tidak terlihat. Badai jiwa dari Xia Xinyan mengamuk di ruang batu untuk sementara waktu, dan berangsur-angsur mereda. Ketika Si Yan tidak dapat mendeteksi kelainan apapun, ia memurnikan gumpalan kesadaran spiritual lainnya dengan cara yang sama dan membawanya ke wilayah otak Xia Xinyan. Setiap kali kesadarannya masuk ke wilayah otaknya, badai jiwa yang dahsyat akan segera keluar dari tubuhnya dengan emosi konflik naluriah. Dan saat ini, Si Yan tidak akan melawannya secara langsung. Ia akan menyembunyikan semua kesadaran dengan cepat, bahkan napas jiwanya sendiri, sesuai dengan metode dari Ice Cold Flame. Sampai serangan balik jiwanya menghilang, Si Yan mulai mengeluarkan lebih banyak kekuatan jiwa dan mengarah ke zona otaknya lagi. Si Yan tidak sabar, dan terus melakukannya sedikit demi sedikit, lagi dan lagi. Secara bertahap, ia menemukan bahwa seiring dengan suntikan kekuatan jiwa yang konstan, serangan balik jiwa dari Xia Xinyan mulai berkurang secara bertahap. Senyum gembira muncul di wajahnya dengan tenang. Dia tahu bahwa metode dari Ice Cold Flame ini berhasil. Dengan suntikan kekuatan jiwa murni itu, serpihan-serpihan kesadaran Xia Xinyan yang tersebar itu telah terkumpul perlahan-lahan. Xia Xinyan tampaknya memiliki kesadaran diri yang lemah, dan tampaknya mengetahui tentang situasinya saat ini secara bertahap. Merasa lega, Si Yan tidak berani ragu,
dia mengirimkan lebih banyak kekuatan jiwa murni ke lautan pikiran Xia Xinyan. Waktu berlalu tanpa terasa. Akhirnya suatu hari, ketika Xian mengambil seberkas kekuatan jiwa ke dalam zona otaknya, tetapi tidak merasakan serangan balik dari jiwanya. Dia tidak secara naluriah membiarkan kekuatan jiwanya keluar dan menyerang Xian. Saat kekuatan jiwa diserap, kesadaran Xia Xinyan menunjukkan tanda-tanda terbangun. Sementara itu, tangan putih rampingnya yang berada di Soul Gathering Pearl tiba-tiba menghasilkan daya serap yang lemah. Xian dengan jelas merasakan kekuatan jiwa di Soul Gathering Pearl terbang keluar dan perlahan-lahan menuju lengan Xia Xinyan, seolah-olah dituntun oleh sesuatu. Xian tiba-tiba membuka matanya. Di depannya, si cantik dengan pipi kemerahan, bernapas dengan teratur. Meskipun dia masih mengerutkan kening, tetapi setidaknya dia memiliki beberapa ekspresi yang tidak seperti sebelumnya. Dia secara tidak sadar menyerap kekuatan jiwa untuk pemulihan jiwanya. Xian segera sampai pada kesimpulan ini. Mengetahui hal ini, Xian dapat merasa tenang, menyadari bahwa kekuatan jiwa yang masuk ke zona otak Xia Xinyan telah mulai memainkan perannya sebagaimana mestinya. Selesai Ice Cold Flame mengirimkan pesan itu dengan inisiatif, mulai sekarang, dia telah belajar cara menyerap kekuatan jiwa di dalam Soul Gathering Pearl sendiri. Kamu tidak perlu membimbingnya lagi. Baiklah, akhirnya kamu bisa mengerjakan urusanmu sendiri. Sekarang, aku akan memberitahu kamu cara mengembangkan kesadaranmu dan mengubahnya menjadi kesadaran jiwa melalui penyerapan kekuatan jiwa. Kemudian kamu dapat mengumpulkan kesadaran jiwa untuk membentuk laut kesadaranmu. Mata Xian tiba-tiba berbinar. Di pegunungan keluarga Yang, Xian dan Xia Xinyan duduk bersila berhadapan. Di antara mereka, mutiara pengumpul jiwa adalah kekuatan jiwa murni yang mengalir di sepanjang lengan, leher, dan terakhir ke otak mereka. Di dalam mutiara pengumpul jiwa, kekuatan jiwa yang seperti air itu berkurang. Waktu berlalu dengan cepat. Tiba-tiba, setengah tahun berlalu. Xian menahan napas, saat dahinya mulai bersinar. Saat fluktuasi jiwa yang kuat keluar dari otaknya, dan kemudian perlahan mulai menyebar ke seluruh ruang batu. Ini adalah momen yang krusial. Menurut Ice Cold Flame, dia telah menyerap kekuatan mutiara pengumpul jiwa selama setengah tahun. Xian merasa dirinya penuh dengan kekuatan roh dengan semua kekuatan roh yang telah diserapnya selama setengah tahun terakhir ini. Kepekaan spiritualnya bahkan dapat mencakup radius 100 mil. Saat dia menyerap kekuatan jiwa, kekuatan rohnya juga tumbuh beberapa kali lipat tanpa berkurang kecepatannya hingga hari ini. Kekuatan rohnya meningkat dalam jumlah besar. Xian tidak pernah berhenti berfokus untuk memadatkan kekuatan rohnya. Dia menggabungkan 1000 untaian kekuatan roh menjadi satu. Di dalam otaknya, kekuatan roh itu seperti ratusan ribu benang tipis. Di bawah kendali pikirannya, ratusan ribu benang roh ini bergabung menjadi 1000. Pada hari ini, kekuatan roh di dalam pikirannya telah menyatu menjadi beberapa ratus benang setelah ditata ulang. Di bawah kendalinya, beberapa ratus benang kekuatan roh disuntikkan ke dalam stigma jiwa. Kekuatan roh yang kuat itu tiba-tiba berkontraksi. Xian dengan jelas melihat perubahan tiba-tiba kekuatan roh di otaknya. Kekuatan rohnya bersinar. Di dalamnya, semua pengalaman hidupnya tersimpan. Xian dapat menyaksikan setiap adegan masa lalunya seperti menonton film, dengan menenggelamkan pikirannya ke dalam kekuatan rohnya. Masa lalu tampaknya diputar ulang. Kekuatan roh itu sangat membekas dalam pengalaman hidupnya, dan tampaknya menjadi mikrokosmos dari hidupnya. Dalam proses ini, jiwanya tampaknya telah menyublim, menikmati kekuatan roh. Pada suatu saat, kilat tampak melompat keluar dari kekuatan rohnya. Kekuatan roh itu perlahan-lahan menjadi tidak jelas. Fluktuasi energi aneh mulai meluap darinya. Perubahan misterius terjadi dengan tenang. Xian tiba-tiba merasa seperti memiliki mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia tampak memiliki lebih banyak jiwa. Perasaan yang luar biasa muncul di hatinya. Kekuatan jiwanya tiba-tiba menyatu bahkan sebelum dia menyadarinya. Di dalam otaknya, gumpalan kekuatan Qi yang mendalam secara bertahap membentuk lautan kesadaran. Lautan kesadaran. Di dalam otaknya, gumpalan kesadaran jiwa menyatu, dan kemudian menjadi lautan kesadaran berukuran sekitar 1 meter persegi. Dia bisa melihat laut kesadaran kecil dan fluktuasi kuat dalam benaknya, dan ingatannya yang tertanam dalam di antara laut kesadaran.
Dia bisa melihat setiap pengalaman kehidupan masa lalunya. Selama dia ingin melihatnya, laut kesadaran akan menjadi layar, menunjukkan masa lalunya dengan jelas. Secara bertahap, kepalanya berhenti bersinar. Semuanya tampak kembali normal. Tanpa disadari, mutiara pengumpul jiwa telah berhenti berkedip dan tampak seolah-olah telah kehilangan semua kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa yang jernih yang dibentuk oleh ribuan jiwa telah dihabiskan setelah penyerapan terus-menerus mereka. Tiba-tiba, Xian membuka matanya. Dengan kemauannya, laut kesadaran membentuk gelombang aneh. Roh jiwa dengan cepat menyebar ke segala arah. Kemanapun kesadaran jiwanya lewat, gunung-gunung, rumput-rumput, binatang-binatang iblis, istana-istana, banyak prajurit yang, semua jenis pemandangan terjadi di laut kesadarannya. Laut kesadaran kecil itu terbagi menjadi banyak gambar. Setiap gambar berhubungan dengan pemandangan dunia luar. Xian tertegun dan ekspresi aneh terbentuk di wajahnya. Ketika ia melepaskan laut kesadaran dan kesadaran jiwanya, hal itu memberinya pemahaman yang sangat menakjubkan. Jiwa yang dilepaskannya seperti kamera atau satelit tak berwujud yang merekam semua kejadian. Semuanya terungkap padanya seperti di layar. Dengan senyum aneh, Xian duduk di ranjang batu dengan mata berbinar. Setelah laut kesadarannya terbentuk, latihan bela diri itu memiliki efek ajaib, yang sama sekali di luar dugaannya. Ia tahu bahwa para pejuang alam nirvana dapat merasakan sekelilingnya. Namun, ia merasa bahwa perasaan mereka tidak sejelas itu. Namun, sekarang ia juga memiliki laut kesadaran dan kesadaran jiwa, yang membuatnya dalam suasana hati yang sangat bahagia. Ia percaya bahwa kemampuannya saat ini dapat menjadikannya dewa di dunia sebelumnya. Ia berdiri diam di tempatnya, tetapi ia masih dapat melihat segala sesuatu yang berjarak bermil-mil. Dan itu belum semuanya. Laut kesadaran berubah lagi, dan kemudian tiba-tiba menyerang dinding kristal. Di udara, aura dunia terbentuk menjadi kabut putih. Jelas itu sedang diserang oleh suatu kekuatan tak terlihat. Dalam kabut putih yang samar, ada ruang hampa yang darinya tiba-tiba menyemburkan segerombolan kekuatan. Puff! Gelombang dampak kesadaran jiwa ini jatuh di atas dinding kristal itu, dan dinding kristal itu mengeluarkan suara benturan. Kilatan kebahagiaan melintas di mata Xian. Seperti yang diharapkan. Karena kesadaran jiwa telah terbentuk, ia sekarang dapat langsung menyerang jiwa musuhnya. Kesadaran jiwa berbeda dengan kekuatan roh. Meskipun tidak kasat mata, kesadaran jiwa masih dapat digunakan untuk melakukan serangan jiwa yang kuat. Pada saat dibutuhkan, kesadaran jiwa dapat menjadi selembut rambut dan sekeras jarum baja. Kesadaran jiwa memiliki kekuatan penghancur langsung terhadap jiwa. Xian duduk di ranjang batu dengan senyum di wajahnya, menggunakan kekuatan kesadaran jiwa dan lautan kesadaran untuk mendapatkan wawasan tentang perubahan berulang kali. Selamat, Anda berhasil membentuk lautan kesadaran. Api dingin es mengirimkan pesan dari cincin itu, namun, Anda tampaknya telah menggunakan semua kekuatan jiwa dari mutiara pengumpul jiwa. Bagaimana dengan bagian yang Anda janjikan kepada saya? Xian tersenyum pahit, saya minta maaf. Ketika saya berlatih, saya benar-benar lupa tentang ini. Kekuatan jiwa habis saat saya tidak menyadarinya. Anda berkata, saya tidak perlu menggunakan banyak kekuatan jiwa, tetapi mengapa saya akhirnya menggunakan semuanya? Ice Cold Flame berpikir sejenak lalu berkata, kau punya potensi besar. Namun, kau menggunakan lebih banyak kekuatan jiwa daripada yang kubayangkan, kau menyerap 60% kekuatan jiwa. Sekarang, lautan kesadaranmu telah berkembang pesat. Setelah menyerap, baik laut kesadaran maupun kesadaran jiwamu telah menjadi kuat. Dan karena level gadismu lebih tinggi darimu, dia menyerap sisa kekuatan jiwa, jadi aku kehilangan banyak. Baiklah, kau bilang darahku dapat membuat mutiara pengumpul jiwa menyerap jiwa lagi. Xian juga merasa sedikit malu, jadi, begitu mutiara pengumpul jiwa dipulihkan, aku akan terus mengumpulkan lebih banyak kekuatan jiwa. Lain kali, aku akan berbagi sebagian kekuatan jiwa denganmu. Apakah itu tidak apa-apa? Ice Cold Flame juga tidak berdaya, baiklah. Namun, kuharap kau ingat perjanjian kita. Itu saja. Xian mengangguk dan langsung setuju. Wanitamu, dia akan bangun, kata Ice Cold Flame. Xian merasa senang dan segera berhenti berkomunikasi dengan Ice Cold Flame, lalu menatap Xia Xinyan.
Dari alisnya yang sedikit berkerut saat bulu matanya yang panjang sedikit bergetar dan bibirnya yang terbuka dengan lembut, dia tampak terbangun dari mimpinya. Xian tampak fokus, bahkan sedikit gugup. Secara bertahap, jiwa Xian berfluktuasi, dan kemudian pulih dengan lancar, menyebabkan wajahnya yang halus menjadi kemerahan. Bahkan pada saat ini, dia masih anggun dengan keanggunan yang tidak dapat diganggu-gugat. Xian menatap kecantikan ini dengan mata lembut dan mulut yang tersenyum. Setelah waktu yang lama, Xian dengan lembut membuka matanya. Matanya yang cerah bersinar seperti bintang, dalam seperti laut, saat dia diam-diam menatap Xian. Senang bertemu denganmu lagi. Mulutnya melengkung dalam lengkungan yang elegan saat dia berkata dengan lembut sambil tersenyum. Xian, kamu baik-baik saja. Xian menarik napas dalam-dalam. Wajahnya memancarkan senyum lembut saat dia melompat turun dari ranjang batu, mengulurkan tangannya, lalu berkata, sekarang jalanlah. Pastikan tidak ada yang salah. Beritahu aku jika kamu merasa ada yang salah. Xian tersenyum, dan menggelengkan kepalanya pelan, tetapi tetap dengan patuh mengulurkan tangannya ke Xian, membiarkannya menariknya turun dari ranjang batu. Tubuhnya yang sempurna berjalan beberapa langkah di ruang batu dengan anggun. Dengan senyum di wajah cantiknya, dia berkata dengan lembut, aku baik-baik saja. Aku juga telah maju ke langit kedua alam bumi. Xian awalnya tertegun, tetapi kemudian segera menyapa, selamat. Xian mengangguk, taruhan kita masih berlaku. Sebelum kamu mengalahkanku, hehe, diamlah. Kemudian dia menarik tangannya yang dipegang oleh Xian. Dia mengangkat alisnya sedikit, lalu memprovokasinya, kamu harus bekerja keras. Jika tidak, aku tidak akan menjanjikan apapun padamu. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu menunggu. Xian menyeringai dengan wajah percaya diri, aku akan segera menjadi lebih baik darimu. Masih menyombongkan diri, Xian tersenyum, jangan menyombongkan diri. Buktikan secepatnya. Aku akan melakukannya. Ketika Xian dan Xian keluar dari gua, banyak prajurit dari keluarga yang terkejut dan kegembiraan terlihat jelas di wajah mereka. Berita tentang hubungan antara Xian dan Xian telah tersebar akhir-akhir ini. Banyak prajurit tua dari keluarga yang tahu bahwa bertahun-tahun yang lalu, ada seseorang dari keluarga Xia yang memiliki gejala yang sama seperti Xian. Saat itu kepala 3 keluarga besar di Laut Kiara mengumpulkan kebijaksanaan mereka tetapi gagal membangunkan prajurit Xia itu dan mengakibatkan prajurit itu meninggal lebih awal. Setelah Xia Shenchuan membawa Xian ke Pulau Abadi, dia membuat masalah beberapa kali, jadi semua prajurit dari keluarga yang tahu bahwa Xian, kebanggaan dari generasi baru keluarga Xia juga menderita gejala yang sama dan mungkin mustahil untuk membangunkannya. Dan sekarang, Xian dan Xian keluar berdampingan, yang membuat semua orang terkejut dan terdiam. Masalah yang bahkan tidak dapat diselesaikan oleh kepala dari 3 keluarga besar, sekarang diselesaikan oleh Xian, yang tidak ada yang tahu metode apa yang dia gunakan untuk membuat Xian bangun. Ada keraguan besar di benak setiap orang dan mereka menatap Xian dengan lesu. Segera, Yang Lao dan Xia Shenchuan menerima pesan itu dan juga bergegas, berkumpul di sisi Xian. Xia Shenchuan tidak dapat mempercayai matanya sendiri, setelah menatap Xian untuk waktu yang lama, tubuhnya bergetar pelan, dan dia mengangguk, bagus, bagus, akhirnya kau bangun. Kakek, Xian tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja, juga, aku telah menembus langit kedua alam bumi. Apa? Xia Shenchuan terkejut lagi dan segera menggunakan kekuatan rohnya untuk memeriksa tubuh Xian, setelah itu senyumnya menjadi lebih lebar saat dia mengangguk, bagus, gadis baik, aku tahu bahwa kau akan dihujani dengan berkah begitu kau lolos dari bencana ini, hahaha. Kakak Xia, sekarang kau puaskan. Yang Lao tersenyum, sekarang kau tidak akan memaksa anak ini untuk bertanggung jawabkan. Hehehe. Hahaha, Xia Shenchuan tersenyum dan mengangguk, yang matanya menatap Xian, nak, kau benar-benar sesuatu, masalah yang bahkan kakek buyutmu tidak bisa selesaikan telah kau selesaikan, bagus, bagus, lain kali, jika keluarga kita menghadapi masalah seperti ini lagi, sepertinya kita membutuhkan bantuanmu untuk menyelesaikannya, hahaha, bagus-bagus. Xian tertegun pada awalnya, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan. Kali ini hanya keberuntungan,
dan juga harta rahasiaku sudah hilang, jika ada situasi serupa di lain waktu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, kau pasti bisa menyelesaikannya, Xian Shenchuan tertawa, selama kau memberitahu kami metodenya, tidak peduli harta rahasia macam apa, keluarga Xia akan menyempurnakannya lagi. Beberapa harta karun rahasia tidak dapat disempurnakan, semuanya terbentuk secara alami. Xian tampak tidak berdaya, pokoknya, jika terjadi situasi serupa lain kali, jangan mengandalkanku, aku juga tidak bisa menyelesaikannya. Dasar bocah. Xia Xinyan melotot padanya dan tampak sedikit marah, kenapa kau selalu membuat alasan? Kali ini, itu hanya karena keberuntungan. Xian tersenyum, bukannya aku tidak ingin membantu, sebenarnya, harta karun rahasia yang kumiliki, sudah tidak dapat digunakan lagi. Lupakan saja. Xia Shenchuan melambaikan tangannya dan berkata, kita, keluarga Xia seharusnya tidak seberuntung itu. Setelah kembali, aku akan memberitahu mereka untuk tidak membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Xinyan, kau baru saja memasuki langit kedua alam bumi, jadi kau harus kembali, ada beberapa keterampilan bela diri yang perlu kau pelajari sesegera mungkin, jika tidak, itu mungkin buruk untukmu. Perkataannya membuat Xian dan Xia Xinyan terkejut. Jika aku tahu tentang ini lebih awal, aku akan tinggal di ruang batu untuk beberapa lama. Di depan Xia Shenchuan, Xian berkata kepada Xia Xinyan, kau bilang. Pipi Xia Xinyan memerah, dan dia menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Yang Lo tertawa dan dia tampak sangat gembira. Yang Mu, Yang Meng, dan yang lainnya dari keluarga yang juga menatap mereka berdua, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Xia Shenchuan tertegun sejenak, dan kemudian dia dengan cepat melihat Xian dan Xia Xinyan, lalu dia tiba-tiba menjadi tenang. Di Laut Kiara, Xia Xinyan terkenal dengan sifatnya yang dingin, dia tidak pernah menganggap siapapun yang seusia dengannya di matanya. Dan di dalam hatinya, hanya ada keluarga Xia dan kultivasinya. Selama bertahun-tahun, para pria dari setiap sudut Laut Kiara datang mengejar Xia Xinyan, bahkan para pemuda jenius di laut lainnya juga mendambakan kecantikan Xia Xinyan dan sering kali berkeliaran di keluarga Xia hanya untuk melirik Xia Xinyan dan menarik perhatiannya. Namun, tidak peduli siapapun, dan tidak peduli seberapa hebatnya dia, Xia Xinyan tidak pernah memikirkan mereka. Bahkan pemimpin generasi baru dari negeri ajaib jahat, Xie Kui, mengaguminya selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah ada sedikit pun kemajuan, yang membuatnya sangat tidak senang. Di Laut Kiara, Xia Xinyan dapat digambarkan sebagai gunung awan berkabut, yang tidak dapat didaki, dan hanya dapat dilihat dari jauh oleh para pemuda. Bahkan Yang Ke dan yang lainnya dari keluarga yang juga terobsesi dengan Xia Xinyan untuk beberapa waktu tetapi tidak mendapat perhatian apapun, dan akhirnya, mereka menyerah. Sekarang, karena beberapa kata dari Xian, wajah wanita cantik sedingin es ini memerah, yang mengejutkan semua orang. Ahem. Xia Shenchuan terbatuk, meskipun dia sedikit kesal tapi karena Xian membantu cucunya untuk bangun, jadi dia tidak menunjukkannya, dan hanya berkata, karena masalahnya sudah terpecahkan, kalau begitu kita pergi sekarang, ayo. Tunggu sebentar, Xian tiba-tiba berteriak. Bocah, jangan coba-coba. Xia Shenchuan berkata, meskipun kau menyelamatkannya, tapi jangan harap ada yang terjadi di antara kalian berdua. Cucu perempuanku akan mewarisi kursi kepala keluarga Xia di masa depan, jadi tidak akan ada kemungkinan untuk berselingkuh. Bahkan jika dia akan menikah, pengantin pria harus menyandang nama keluargaku dan bayi yang lahir di masa depan juga akan menyandang nama keluarga Xia kita. Wajah Xia Xinyan yang memerah perlahan memudar, dan di matanya, jejak kesedihan dan duka muncul. Sejak kecil, dia diajari untuk tidak berselingkuh. Di masa depan, dia akan mewarisi kursi kepala keluarga Xia, bahkan jika dia akan memiliki anak, itu akan diatur oleh keluarga Xia, dan pengantin pria harus menyandang nama keluarga Xia. Karena itu, dia tidak pernah berpikir untuk menjalin hubungan cinta di Laut Kiara. Karena dia tahu bahwa masa depannya tidak tergantung padanya untuk memutuskannya. Yang Lao mendengus, dia kesal tetapi tidak mengatakan apa-apa. Xian juga mengerutkan kening, matanya berangsur-angsur menjadi suram dan dari ekspresi Xia Xinyan, dia melihat ketidakberdayaan. Pada saat ini, dia tahu bahwa semua yang dia katakan akan diabaikan,
Tidak hanya itu tidak akan mengubah niat awal Xia Shenchuan, sebaliknya itu hanya akan meninggalkan kesan buruk di hati Xia Shenchuan. Dan Xia Xinyan mungkin mengalami masa-masa sulit karena ini dan itu bahkan dapat memengaruhi hubungan persahabatan yang lama antara keluarga Xia dan keluarga Yang. Dia tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan Xia Xinyan, hanya ada satu cara, suatu hari, dia, Xian akan membuktikan kemampuannya dan mengambil alih keluarga Xia. Jadi seluruh keluarga Xia hanya bisa mengabaikannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, wajah Xian menjadi normal. Sambil tersenyum, dia mengeluarkan 3 pil nutrisi yang dia menangkan dari Yang Lao, melangkah maju untuk memberikannya padanya dan berkata dengan lembut, ini adalah 3 pil nutrisi, lain kali jika kamu dipaksa untuk menggunakan roh bela diri reinkarnasi, pil nutrisi ini dapat melindungimu 3 kali lipat. Xia Xinyan sedikit senang saat matanya yang cerah bergerak, dan dia diam-diam menatap Xia Shenchuan. Xia Shenchuan sedang menatap langit, mulutnya sedikit tertarik sedikit dan dia tampak acuh tak acuh, tetapi dia tidak menghentikannya untuk menerima 3 pil nutrisi itu. Di seluruh lautan Kiara, hanya keluarga yang dapat memurnikan pil nutrisi, bahkan di keluarga Yang, pil nutrisi ini sangat langka karena hanya keturunan langsung dari keluarga Yang dan Raja Sura yang memiliki kualifikasi untuk memegangnya. Dan Xia Shenchuan tahu tentang efek ajaib pil nutrisi pada roh bela diri reinkarnasi. Jika diganti dengan pil lain, mungkin Xia Shenchuan akan memarahi dan menghentikannya. Namun, untuk pil nutrisi, ini sulit dilakukan. Terima kasih, Xia Xinyan tidak banyak bicara. Dia bisa melihat sekilas ekspresi persetujuan dari ekspresi Xia Shenchuan dan kemudian menerimanya dengan ucapan terima kasih. Jaga dirimu. Xian menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan lembut, ingat janji kita. Wajah Xia Xinyan memerah lagi saat menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan lembut, ya. Ayo pergi. Xia Shenchuan kembali kesal. Dia tidak ingin cucunya terlalu dekat dengan Xian. Dengan sedikit mendengus, mereka terbang saat dia memegang Xia Xinyan dan kemudian berubah menjadi cahaya yang melesat ke awan. Nak, kau benar-benar hebat. Yang Loa tersenyum dan menepuk bahu Xian, jika kau benar-benar bisa mendapatkan gadis itu, maka hantu tua Xia itu pasti akan menangis dengan kesedihan tanpa air mata, hahaha, bagus-bagus, kau memiliki gaya lamaku. Xiao Yanzi, ini. Yang Mu mengacungkan jempol karena ia juga merasa kagum, di Laut Kiara, Xia Xinyan bagaikan dewi, banyak orang yang mendambakan kecantikannya, tetapi ia tidak pernah tersipu di depan siapapun, dasar bocah, kau benar-benar hebat, tidak heran kakek buyut sangat menghargaimu. Kakak Yan, aku mendukungmu. Yang Meng juga bersorak sambil tersenyum, kakak Xia sangat cantik, ia adalah gadis tercantik di Laut Kiara kita, kecantikan seperti ini seharusnya bisa kita taklukkan. Hahaha, kakak dan yang lainnya mengecewakan, waktu itu, aku juga membenci mereka. Aku tidak menyangka kakak Yan begitu hebat, kau baru saja datang ke sini, dan sudah terpikat pada kakak Xia, kau benar-benar hebat. Petik 2. Terpikat. Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dasar gadis kecil, berhenti bicara omong kosong, aku menggunakan pesonaku untuk menaklukkannya. Sama saja, bagaimanapun, hasilnya kalian bisa bersama, hehe. Yang Meng tertawa, dan ia semakin bertingkah seperti Xian. Para prajurit dari keluarga yang di samping juga memperlihatkan ekspresi kagum, ketika mereka melihat Xian. Bagi mereka, bisa mendapatkan hati Xia Xinyan lebih hebat daripada membangunkannya. Xian tercengang, dia tidak menyangka bahwa Xia Xinyan seperti gunung awan yang tidak dapat diakses di Laut Kiara. Hubungan antara dia dan Xia Xinyan berarti bahwa gunung awan telah meletakkan tangga untuk membiarkannya naik ke puncak. Bocah, ikuti aku akan membawamu untuk melihat binatang iblis yang kakek buyutmu ingin kau jinakkan. Yang Lao tiba-tiba berteriak. Xian menjadi bersemangat.